Halo semua, ketemu lagi dengan mata kuliah Kapitalis Rekta AN 426 untuk pertemuan minggu kelima bersama saya Anis Rahmi. Selamat mengikuti. Kita akan masuk ke materi mocap and retargeting in Blender. Secara teori ya. Oke, kira-kira apa sih itu mocap dan arti dari retargeting ya, dan nantinya proses retargeting itu akan kita lakukan di Blender. Nah, tools dan add-ons yang akan kita gunakan di sini itu bisa dibilang seperti aplikasi tambahan pendukung yang nantinya membantu kita melakukan penyuntingan hasil rekaman gerak yang sudah kalian rekam secara berkelompok melalui alat OptiTrack ya, pada perangkat aplikasi motif ya. Di situ ada bantuan-bantuan aplikasi yang akan membantu kalian melakukan retargeting atau istilahnya kita menggunakan kembali ke body yang baru atau bentukan karakter yang akan kalian buat ya di Blender. Atau juga di sini selain dari cara otomasi, di sini juga ada bisa kita buat alur kerja secara manual. Untuk retargeting, kira-kira apa sih itu pengertiannya? Nah, di sini retargeting itu merupakan proses dari kita melakukan transfer atau pemindahan data yang bertujuan untuk menggunakan kembali gerakan dari hasil rekaman di menggunakan OptiTrack ya. Di situ alat motion capture kita, atau dari bisa dibilang itu sumbernya. Nah, itu ke suatu target atau ke target yang lain. Target yang lainnya itu dalam bentuk seperti apa? Nah, nanti bisa dalam bentuk rig yang lain. Misalnya di sini kalau contohnya diawali kita kan rekam tuh gerak manusia sederhana, entah itu lari ataupun pose kita sedang lompat-lompat atau tertawa riang ya, yang menggerakkan tangan. Nah, di sini kita akan coba targetkan ke rig lain. Di sini ada bentuknya pria, kemudian robot ya, atau ini mirip Power Rangers sebenarnya sebelah kiri. Kemudian di sini tokoh wanita, dan juga di sini bisa dia dalam bentuk non-humanoid atau karakter hewan. Nah, di situ juga berarti kalau dari tiga hal ini kita bisa lihat bahwasanya rignya atau bentuk tulangnya di sini itu proporsinya pasti berbeda. Tidak hanya proporsi yang berbeda, dan juga struktur dari tulangnya. Dan juga bisa nantinya retargeting itu kita penggunaan kembali rekaman kita yang diharapkan pada inverse kinematiknya atau pengaturan IK-nya ya. Dan dengan tujuan kita ingin membersihkan, tujuan lainnya adalah kita ingin membersihkan nih dari gerak-gerakan tersebut final geraknya, dan kita sunting menjadi gerak terakhir yang kita inginkan pada bisa dibilang pada medium atau objek karakter tertentu yang kita sediakan ya. Di sini ada contoh 3. Nah, kalau misalnya kalian klik di sini referensinya, di sini saya ambil dari CG Dive, kalian akan lihat 3 karakter ini bergerak dengan irama yang sama ya, dari rekaman yang sama. Tetapi pertanyaannya, kok bisa ya, padahal di sini riggingnya mereka saja sudah beda, terlihat dari proporsi dan struktur mesh body-nya mereka ini. Nah, nanti kalian bisa lihat juga di menit kedua 50 sampai dengan di detik 56 ya, di situ ada gerak manusia yang sama persis dengan dinosaurusnya nih. Jadi dinosaurusnya bisa dibilang tuh mengambil referensi dari gerak rekaman mocap manusia di sebelahnya.
Jadi kira-kira itu ya untuk tujuan dari retargeting. Oke, saya butuh kira-kira ini tanggapan kalian nih. Jadi kira-kira ketika kita menggunakan mocap, kita merekam gerak dari motion capture dan melakukan retargeting, apakah suatu tindakan yang curang? Nah, ini kalian yang nanti saya butuh jawaban dari kalian ya. Ketika kalian coba renungkan, kira-kira jawabannya seperti apa? Oke. Nah, kita setelah dari teori mocap and retargeting in Blender, kita akan coba nantinya di Blender. Kalian kan nanti itu kalau di e-learning di minggu keempat nih sebenarnya kan kalian akan mengulang juga materi-materi yang ada di minggu 2 nih. Nah, nantinya kan secara berkelompok pengaturannya itu saya serahkan ke pengajar praktikumnya. Di situ kalian silakan menggunakan kembali perangkat mocapnya. Nah, nantinya kalian coba rekam gerak sederhana. Dan nantinya itu kalian ekspor ke dalam bentuk BVH. Nah, jadi kita bisa mengekspor data rekaman dalam bentuk BVH ya. Di sini bisa dibilang itu si motif bisa mengekspor hasil data rekaman kita, tracking datanya dalam bentuk Bayesian hierarchy. Nah, ini kalian akan melihat nanti bagaimana nih hasil BVH-nya. Nah, sementara itu, selagi kalian mencoba untuk mengekspor hasil rekaman kalian, di sini juga saya sudah sediakan source BVH yang sudah disediakan oleh internet ya. Di sini tuh dari Carnegie Mellon University. Nah, di sini banyak banget data BVH yang mereka sediakan. Nah, ini nantinya akan kalian coba di Blender. Nah, di sini sudah saya import gerakannya nih, gerak lari yang berbeda. Oh, kita lihat. Cuman apa bedanya? Yang satu ada mesh-nya, body mesh-nya, yang satu nggak ada nih. Nah, yang nggak ada itu adalah hasil dari bisa dibilang untuk kasarnya atau murni dari rekaman di motif kita ya, atau di hasil rekaman mocapnya kita, yaitu BVH-nya kalian import. Nah, inilah hasilnya. Struktur tulangnya seperti ini yang terekam nanti ketika saat kita import BVH-nya ke dalam si Blender. Nah, pertanyaannya yang sebelahnya kok ada mesh-nya ya? Nah, ini yang akan kalian coba buat. Jadi bisa dibilang ini itu simple mesh yang kalian buat sendiri untuk belajar sebelum kalian nanti menggunakan hasil pemodelan objek atau karakter yang kalian buat. Bisa juga nanti ngambil dari banyak source ya di internet ya, yang mesh yang sudah tersedia atau karakter mesh yang sudah tersedia. Nah, tapi untuk mengetahui apa-apa saja yang akan kita lekatkan atau kita rekatkan ya di penulangan atau armature-nya nih, bahasa ininya ya, bahasa ilmiah di gerak itu. Nah, ini kita akan menempelkan si tulangnya ke body mesh yang kita buat. Nah, ini seperti apa? Nah, ini kita buat sendiri. Jadi di sini saya bedakan, di sini ada mesh yang sudah kita rekatkan. Di sini dari hasil praktikum kita di semester 3, kan kalian sudah belajar rigging dan sudah sudah kalian memparentkan mesh dengan body rig. Nah, itu nanti kalian terapkan kembali di sini. Oke, jadi di sini bisa juga kita hide. Oke, kita akan lihat, oh kira-kira gratis seperti itu.
Dan di sini sengaja memang belum saya tambahkan bagian kaki belum saya detailkan, dan tangan juga jari-jari belum detailkan. Itu adalah tugasnya kalian ya, untuk mendetailkan mesh tersebut. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, jadi pertanyaannya gimana cara buatnya supaya dia bisa lengket. So, kita buat supaya dia punya mesh body seperti ini. Oke, kita mulai saja. Jadi ini hasil kerjaan sebelumnya. Kita mulai dari sederhana file. Kita simpan ini sederhananya new file general. Nah, di sini saya memakai Blender version 2.93. Kan kalian coba saja ya di Blender versi lainnya ya. Saya menggunakan ini karena rekomendasi dari di internet itu dibilang lumayan paling stabil sih 293 ini. Oke, kita import. So, kita delete. Di sini saya pakai screencast. Kalian silakan pakai ya nanti kalau mau membuat tugas, kemudian ada rekaman dan list ingin dipakai kembali oleh temannya. File kita import BPH motion capture file. Nah, di sini dari Carnegie University itu kalian bebas pakai folder yang mana. Di sini saya pilih yang lari seperti tadi ya. Ini 97 BPH. Jadi kalian bebas pakai yang mana. Oke, kita lihat. Nah, ini dia sudah masuk. Jangan lupa di save. Tes minggu 4 ya. Yes. Oke, kita save. Nah, kalau kita play, oke, masuk ya dia. Kasih rekaman mocapnya kalian. Di sini ada responsnya. Atau pose pada saat dia T-pose-nya, pada saat dia tidak melakukan gerak apapun. Nah, di sini kita cek. Di sini kan gerak airnya banyak nih, kita edit aja, nggak usah kelamaan. Jadi 100 kira-kira 102 aja deh lalu. Jadi dia nggak usah lama-lama. Oke, kita kembali ke 1. Kita cek di sini di object data properties, kita kembalikan dia ke rest position di pose tengah. Kita coba pasangkan mesh ya, itu di mode front view, front photography. Jangan lupa di save. Nah, di sini kita mulai tambahkan mesh. Jadi ini latihan ketika kita membuat body mesh atau karakter secara manual. Kalau misalnya kalian ingin mengedit mesh dari downloadan yang ada di Google, itu boleh, silakan. Nah, tapi di sini untuk belajar atau kita mengulang kembali pelajaran rigging yang ada di semester 3 ya. Di sini kita mesh cube, kita scale. Jangan lupa toggle X-ray-nya dihidupkan. Di sini bisa juga kita lock ya, supaya tidak nge-link dengan si karakter kita. Oke, di sini kita geser. Kita mau buat kepalanya. Kita cek dulu di armature yang sudah dihasilkan. Di sini kalau kita klik tab, ini kira-kira apa sih kalau kita buka? Kita lihat di sini itu head, posisi head. If divided dan kita cek lagi. Nah, head ya. Jadi kita kembalikan lagi di sini.
Oke, di sini kita edit untuk cube-nya. Di sini saya gunakan modifier saja ya. Untuk mendapatkan bentuk kepala. Oke, kira-kira saja. Oke, jangan lupa di apply. Oke, kira-kira seperti ini. Kalau misalnya ini terlalu berat nantinya di laptop atau komputer kalian, ini bisa kalian kurangi ya hasil modifier subdivision surface ini untuk memberikan body mesh-nya saja. Kita balik ke compute, kita add lagi add mesh cube, kita geser, kita sekarang buat untuk bodinya. Sini kok kita tap, kita cek di sini itu bagian dari dadanya. Kalau kita cek ya, kita cek di ini bagian chest. Nah ini chestnya batasnya sampai dengan sini. Saya kembali ke cube 1, perbesar kira-kira ini di batas necknya ini, batasnya di sini ya. Oke, jadi dia jangan sampai kena necknya atau lehernya. Kita batasi di sini. Ctrl R, kita edit mode dulu, kita Ctrl R, kita atur supaya dia berbentuk badannya. Ctrl R untuk membentuk yang kira-kira ini. Ini bebas ya, kalian mau bentuk dia bodinya seperti apa, mau apanya seperti perempuan, itu silakan. Ya, bisa saya tambahkan lagi ya extrude karena kira-kira saja bentuk tubuhnya ya. Lagi untuk bentuk bajunya. Oke, kira-kira. Oke, kita selanjutnya kita bikin ya untuk pahanya supaya dia terlihat berisi ini. Apa lagi? Kita buat untuk yang salah satu kartu ini. Tab R. Oke. Anggaplah ini pahanya ya, nantinya akan batas itu. Ini perkiraannya dikira-kira seperti ini.
Mungkin kita lanjut di bawahnya, masih di front view. Skip. Kita lakukan ini anggapkan perkiraan dari kakinya ya. Kita coba ke right, kita sesuaikan. Kira-kira sih. Jadi tulangnya bebas, tidak harus sebesar ini. Kita kira-kira sih. Jadi punya betis. Untuk front view kita cek untuk sepatunya cek sepatunya ya, perkiraannya. Anggaplah perkiraan sepatu wanita seperti ini.
Ini perkiraan sepatu. Nah, silakan kalian lanjutkan di tangannya nanti ya. Di tangannya itu ada Z di sini. Silakan kalian tambahkan untuk tangannya. Ini lengannya, fokus tangan. Kemudian untuk berikutnya perkiraannya jadi ini untuk perkiraan ketika kita ingin memberikan mesh atau melengketkan hasil motion capture kita ke anggota tubuh tertentu ya. Nanti jadi silakan kalian edit sendiri. Ini untuk perkiraan saja. Oke, kalau udah kita bisa hide di sini untuk ngecek kira-kira body yang akan diterapin nanti dengan hasil rekaman kita kira seperti ini. Kita duplicate dulu. Di sini kita pusat shift D, kita mirror ke X. Oke, di sini oke, di bawahnya ikut juga ya, kan tadi seleksi gerakannya di sini. Tidak ini, karena kan ini belum kalian buat painting.
kira-kira seperti ini. Nah, sudah, kita coba lanjutkan ya. Ini kita join dulu semua dari cube-nya. Save, kita Ctrl J. Oke, ini sudah nyatu cube-nya. Kita cek, kita matiin kode X-ray, kita settingnya juga. Kira-kira seperti ini untuk body sementaranya. Perkiraan tubuh yang akan nanti dilancarkan. Oke. Jadi kalian itu untuk mengecek atau mengulang kembali ya pelajaran rigging sebenarnya di sini nanti kita coba rekatkan armature-nya dengan mesh body yang bebas, juga kalian bisa buat sendiri hasil pemodelan kalian sendiri yang sebenarnya ini tutorial di minggu 4 ini. Ketika kalian membuat pemodelan karakter sendiri ya, kalian kemudian mau lengketkan atau mau rekatkan dengan mesh yang kalian punya, dekatkan dengan armature yang hasil dari motion capture kalian. Oke, setelah itu kita coba dekatkan dia dengan si BFVH filesnya. Klik dulu cube body-nya, di sini bisa kita rename body mesh, anggaplah ini body mesh. Oke, body mesh, terseleksi shift dengan si armature hasil mocap kita. Yes. Dengan control play mesh p set parent to with automatic weights. Coba sekarang apakah dia sudah lengket. Oke, sudah ya. Kita kembali ke objective properties. Tadi di rest position, kita kembalikan ke pose position. Kita tes sekarang apakah manual workflow-nya kita untuk membuat body mesh sudah mengikut ya dengan armature rekam kita. Oke, jadi ini hasilnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini seperti atlet wanita sih sebenarnya. Kira-kira seperti ini. Kalau ketika kalian ingin membuat karakter hasil buatan kalian sendiri. Oke. Nah, di sini kita bisa hide juga untuk ngetes. Kalau misalnya masih ada yang terlewat tulangnya, itu bisa nanti di edit lagi. Nah, itu akan kita lanjut di tutorial berikutnya ya. Kira-kira seperti ini. Basicnya, sederhananya seperti ini ya. Nanti tinggal kita atur dengan weight paint. Kita mengulang kembali pelajaran di semester 3 supaya kita bisa latihan gimana
Ketika kita mau membuat mesh body sendiri yang kita lengkapkan di hasil mocap kita, BVH files or FBX, bisa dalam format FBX juga, jadi tidak hanya BVH files. Oke, sekian tutorial hari ini ya. Selamat dicoba. Kalian juga bisa masukkan gerakan yang lain. Jadi import BVH-nya, bisa cek, ambil yang lain, kita geser, lain kira-kira gerakan apa nih. Oke, kata dia seperti gerakan bela diri ini, kalau dilihat. Oke, selamat mencoba ya.